Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperjelaskan atau mempresentasikan materi tentang problematika dan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Poin yang pertama yakni gender dan pendidikan Islam. Poin pertama, definisi gender dan pendidikan Islam. Gender adalah konsep sosial dan budaya yang menggambarkan perbedaan peran, tanggung jawab, dan harapan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Tidak seperti jenis kelamin yang bersifat biologis, gender lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks ini, gender tidak hanya berbicara tentang perbedaan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat mengatur dan membedakan peran serta fungsi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mencetak manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk intelektualitas seseorang, tetapi juga memperkuat spiritualitas dan moralitas. Pendidikan ini mencakup aspek formal, non-formal, dan informal dengan tujuan akhir untuk mendekatkan individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan hak bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun dalam prakteknya, pemahaman dan implementasi pendidikan Islam seringkali dipengaruhi oleh interpretasi budaya lokal yang tidak selalu selaras dengan ajaran Islam yang universal. Hal ini menciptakan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Memahami gender dalam pendidikan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam dengan pemahaman yang benar. Pendidikan Islam dapat menjadi alat untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki secara seimbang, sekaligus menghilangkan bias yang mungkin muncul akibat interpretasi agama yang keliru. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. B. Pandangan Islam terhadap gender dalam pendidikan merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Islam memandang pendidikan sebagai hak dan kewajiban setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan gender. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya menuntut ilmu bagi seluruh umat Islam. Dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai sarana utama untuk membangun manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan banyak ayat yang mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan tanpa membedakan jenis kelamin. Salah satunya Allah bersabda pada kitabnya, yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah
lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan orang-orang berilmu, baik laki-laki maupun perempuan, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak ada batasan gender dalam ayat ini, yang berarti Islam mendorong semua umatnya untuk mengejar pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kewajiban menuntut ilmu untuk semua muslim tanpa kecuali. Beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis Ibnu Majah. Ini menjadi landasan penting bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan tidak hanya menjadi alat untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami kewajiban-kewajiban agama dengan lebih baik. Islam tidak hanya mendorong pendidikan yang setara, tetapi juga memberi contoh nyata dalam sejarah. Misalnya, Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai salah satu cendekiawan perempuan terkemuka dalam Islam. Ia menjadi rujukan bagi banyak sahabat dan generasi setelahnya dalam bidang hadis fikih. Contoh ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang besar bagi perempuan untuk berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap gender dalam pendidikan adalah inklusif dan adil. Islam tidak memandang gender sebagai penghalang untuk menuntut ilmu, tetapi justru menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi dan tanggung jawab bersama. Implementasi prinsip ini dalam pendidikan modern menjadi tantangan untuk memastikan nilai-nilai Islam diterapkan secara utuh tanpa bias atau diskriminasi. C. Peran laki-laki dan perempuan dalam pendidikan menurut Islam. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejarah dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Kedua gender ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan mendidik generasi mendatang sesuai dengan ajaran Islam. Peran mereka bukan hanya terbatas pada menuntut ilmu, tetapi juga sebagai pendidik baik dalam keluarga maupun masyarakat. Laki-laki dalam Islam diberikan tanggung jawab besar sebagai pemimpin dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, laki-laki berperan sebagai pelopor dan penggerak dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Mereka memiliki kewajiban untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tidak hanya untuk kebutuhan pribadi tetapi juga untuk membimbing keluarga dan komunitasnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Laki-laki diharapkan menjadi contoh teladan dalam keluarga, baik sebagai pembelajar maupun pendidik yang memberikan arahan kepada anak-anaknya. Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pendidikan pertama bagi anak-anaknya.
Seorang ibu adalah madrasah pertama yang akan membentuk karakter akhlak dan nilai-nilai keislaman pada anak-anaknya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya dan dari ibulah kebaikan akan bermula. Peran perempuan dalam pendidikan juga tidak hanya terbatas di lingkup keluarga. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mengejar ilmu dan berkontribusi dalam bidang pendidikan di masyarakat. Contohnya adalah tokoh-tokoh perempuan muslimah seperti Aisyah radhiyallahu an dan Rabi'ah al-Adawiyah yang menjadi sumber inspirasi dalam keilmuan Islam. Islam menekankan pentingnya kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam membangun perbedaan melalui pendidikan dalam keluarga. Ayah dan ibu memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendidik anak-anaknya di masyarakat. Laki-laki dan perempuan bersama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peran laki-laki dan perempuan dalam pendidikan menurut Islam adalah saling melengkapi dan setara dalam tanggung jawabnya. Laki-laki diharapkan menjadi pemimpin yang bijaksana dan penggerak pendidikan, sementara perempuan berperan sebagai pendidik yang membentuk karakter generasi muda. Kedua, peran ini sama pentingnya dan saling mendukung dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu mencetak manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. B. Poin yang kedua yakni problematika gender dalam pendidikan Islam. Yang pertama, ketidaksetaraan akses pendidikan bagi perempuan di beberapa komunitas. Meskipun Islam secara eksplisit menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses di beberapa komunitas. Faktor budaya dan tradisi lokal seringkali menjadi hambatan utama. Dalam komunitas tertentu, perempuan masih dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan tinggi karena perannya dianggap hanya sebatas rumah tangga. Persepsi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya pendidikan bagi semua orang termasuk perempuan. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga menjadi faktor penghambat diprioritaskan untuk sekolah dibandingkan anak perempuan. Ketidaksetaraan ini menyebabkan perempuan kurang mendapatkan peluang untuk berkembang, baik secara intelektual maupun spiritual, sehingga potensi mereka tidak sepenuhnya tereksplorasi. Yang kedua, bias gender dalam kurikulum pendidikan Islam. Bias gender dalam kurikulum pendidikan Islam dapat terlihat dari cara materi ajar disampaikan dan tokoh-tokoh yang diangkat dalam pembelajaran. Banyak kurikulum yang lebih menonjolkan kontribusi laki-laki dalam sejarah Islam, sementara peran perempuan seringkali diabaikan atau hanya disebutkan secara sekilas. Hal ini menciptakan kesan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih kecil dalam perkembangan peradaban Islam. Selain itu, cara menyampaikan nilai-nilai agama juga terkadang syarat dengan bias patriarkal. Misalnya, perempuan lebih sering diajarkan untuk fokus pada peran domestik seperti mengurus rumah tangga, sementara laki-laki diarahkan untuk menjadi pemimpin dan pengambil keputusan. Padahal Islam mengajarkan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Yang ketiga yakni stereotip peran gender yang mempengaruhi pilihan pendidikan.
Stereotip tentang peran gender juga mempengaruhi pilihan pendidik bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu. Perempuan seringkali diarahkan untuk memilih bidang studi yang dianggap sesuai dengan peran domestiknya, seperti tata boga, pendidikan anak usia dini, atau keterampilan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki didorong untuk memilih bidang studi yang lebih pretisius, seperti teknik, sains, atau manajemen. Yang keempat, yakni tantangan dalam membangun kesadaran gender di institusi pendidikan. Kesadaran gender di institusi pendidikan Islam sering kali belum menjadi prioritas. Banyak institusi yang masih mempertahankan sistem dan budaya yang cenderung bias terhadap laki-laki, baik dalam struktur organisasi, pembagian peran, maupun pelaksanaan kegiatan. Kurangnya pelatihan atau pembekalan terkait gender bagi pendidik juga menjadi tantangan besar dalam menciptakan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan. Selain itu, presentasi terhadap konsep kesetaraan gender juga menjadi hambatan. Sebagian pihak masih memandang kesetaraan gender sebagai ide yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, meskipun Islam sebenarnya sangat mendukung keadilan dan kesetaraan. Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam untuk mengubah paradigma dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil bagi semua pihak. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.